Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Ambar Silviana, NIM 004. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu topik yang juga dibahas dalam sebuah buku karya Fakihuddin Abdul Qodir yang berjudul Fikih Al-Usroh. Nah, dalam buku ini disinggung mengenai hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini penting banget dalam kehidupan berumah tangga, yaitu soal izin dan kerelaan antara suami dan istri. Kadang kita mikir, kayak emang penting ya minta izin ke pasangan kita? Atau apa iya hal kecil kayak gitu bisa bikin hubungan tambah harmonis, bikin rumah tangga bisa tambah harmonis. Nah, justru dari hal-hal kecil kayak gitu bisa kelihatan gimana kita saling menghargai dan menjaga hubungan kita. Yuk kita bahas hal lebih lanjut tentang pentingnya izin dan kerelaan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh cinta. Dalam kehidupan berumah tangga, dua hal yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya itu penting adalah izin dan kerelaan. Izin itu bukan berarti salah satu harus tunduk atau takut sama pasangannya, tapi lebih ke bentuk rasa hormat dan komunikasi yang sehat. Izin juga bisa jadi cara kita untuk menunjukkan bahwa kita tuh peduli loh sama pasangan kita dan gak pengen bikin dia khawatir atau merasa ditinggalin. Misalnya, kalau kita mau pergi keluar rumah buat kerja, main, atau ada keperluan penting, akan lebih baik kalau kita tuh ngasih tahu dulu ke pasangan kita. Bukan sekedar formalitas, tapi ini bagian dari menjaga kepercayaan dan keterbukaan. Siapa tahu ada hal mendadak yang perlu diantisipasi, atau ada kabar yang perlu disampaikan. Dengan saling memberitahu, kita, pasangan bisa saling bantu dan saling jaga. Izin juga nggak harus selalu soal hal-hal besar kok. Hal-hal kecil kayak milih makanan, beli parfum, ganti warna cat rumah, atau bahkan beli baju baru, itu juga bisa jadi bagian dari kebersamaan kalau memang itu penting buat salah satu pihak atau kedua belah pihak. Bisa jadi hal itu menyentuh nilai-nilai yang dipegang oleh kita atau pasangan kita. Atau sekedar karena dia pengen terlibatkan dalam apapun yang menyangkut kita gitu. Yang penting semuanya harus dibicarakan bareng. Jadi nggak ada yang merasa ditinggalkan atau merasa diabaikan. Nah, dari praktik izin yang dilakukan dengan tulus ini, biasanya muncul yang namanya kerelaan. Ini bukan cuma soal ya udah iya aku ikhlas kok, atau tapi lebih ke perasaan nyaman dan bahagia karena merasa dihargai dan merasa diperhatikan. Kerelaan ini datang karena masing-masing pihak saling berbuat baik. Suami berusaha bikin istrinya seneng dan sebaliknya istri juga berusaha bikin suaminya seneng. Jadi rasa ridho itu tumbuh dari dua arah, bukan hanya dari satu arah saja, bukan dari salah satu pihak aja yang terus berkorban, melainkan dua-duanya, melainkan dua belah pihak. Dalam Islam, sikap saling ridho ini disebut al-tarodhi, yaitu saling menyetujui, rela, dan merasa nyaman satu sama lain. Al-Quran juga menyebut ini sebagai bagian dari hubungan yang ideal antara suami dan istri. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa kerelaan pasangan bisa jadi salah satu jalan mudah kita menuju surga. Sebenarnya saling menjaga perasaan dan kebutuhan pasangan itu bukan hal-hal yang remeh, tapi justru bentuk akhlak mulia dalam kehidupan berumah tangga.
Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa izin dan kerelaan itu bukan soal siapa yang paling benar, bukan soal siapa yang berkuasa dalam rumah tangga, melainkan soal saling percaya bahwa dengan komunikasi yang baik, dengan eh, sikap kita yang baik, itu bisa menjadikan rumah tangga kita menjadi lebih harmonis, lebih penuh kasih sayang. Suami dan istri seharusnya saling terbuka, saling ngasih tahu, dan saling bikin nyaman. Karena dari situlah muncul rasa ridho satu sama lain yang jadi pondasi kuat dalam sebuah hubungan dalam berumah tangga. Seperti itu. Semoga eh, dari apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ya bagi kita semua yang sedang belajar membangun relasi yang sehat, harmonis, dan penuh keberkahan. Sekian video kali ini. Bila ada salah dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.